Assalamualaikum. Neng sok pulang jajan. Mawa atuh duitna. Nya maksudnya di sini banget. Bab 1119 kekhawatiran Ji Fei tidak tahu semua ini. Ketika mereka kembali ke villa Taman Huicui, Seng Lingyun, Huo Lei dan wanita lainnya sedang sibuk mencari Li Ruoxi dan Feng Huang karena hilangnya mereka. Ketika mereka tiba-tiba melihat Ji Fei membawa mereka kembali, seolah-olah mereka telah melihat keajaiban. Ji Fei, di mana kamu menemukannya? Seng Lingyun bertanya dengan penuh semangat. Kakak, apakah adik ipar baik-baik saja? Huo Lei bergegas maju dan menatap Li Ruoxi dalam pelukannya. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, dia hanya kelelahan karena hamil dan tertidur. Hamil? Para wanita di ruangan itu semua berseru kegirangan, dan kemudian di detik berikutnya, wajah mereka menunjukkan ekspresi muram, penuh rasa iri. Ji Fei tidak banyak bicara dan menggendong Li Ruoxi kembali ke kamar. Tepat ketika para wanita itu merasa sedikit kecewa dan bahkan sedikit kesal dan hendak pergi, Ji Fei turun dari lantai atas dan menatap Seng Lingyun dan Huo Lei. Tunggu sebentar. Kedua wanita itu menatap Ji Fei dengan mata indah mereka. Ekspresi mereka penuh dengan kerumitan dan harapan. Ji Fei memberi isyarat agar mereka duduk. Kedua wanita itu duduk dan menatap Ji Fei, menunggunya berbicara. Mata mereka mengungkapkan ekspresi rumit yang sepertinya mengandung ribuan kata. Apakah lahan di kawasan pengembangan tersebut bisa terus dikembangkan? Ji Fei meresapi perkataan Chen Gu dalam hatinya. Juga, ketika dia pergi ke zona pembangunan hari ini dan melihat bahwa itu adalah kota mati, dia merasa kasihan terhadapnya. Lagi pula, dia mengecewakan rakyat biasa. Jika mereka tidak meminta maaf kepada Hu Sueyao, kami tidak akan melakukan ini. Ketika Seng Lingyun mendengar Ji Fei membicarakan masalah ini, dia langsung mengemukakan pendapatnya sendiri. Huo Lei juga mengangguk. Saudaraku, bukankah mereka sangat sombong dan angkuh? Kalau begitu, kita tinggalkan saja mereka di sini dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Ketika kedua wanita itu mendengar hal ini, mereka langsung menjadi sangat sombong dan bertekad. Ji Fei memahami pikiran kedua wanita itu dan menghela napas. Lupakan saja, kita harus memikirkan orang-orang di kota Ningjiang. Mereka tidak bersalah. Jangan terlalu baik, kamu sudah melakukan banyak hal sebelumnya. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Mereka bahkan membantu Wu Chengfeng untuk memasukkanmu ke penjara, dan kamu masih dibebaskan dengan jaminan sekarang. Huo Lei dengan marah membela Ji Fei. Seng Lingyun pun mengangguk. Benar, kalau kita berdua disakiti, kita bisa menahannya, tapi sekarang kamu yang disakiti, aku sama sekali tidak bisa menahannya. Melihat kedua wanita itu semakin bersemangat, wanita-wanita lain di ruangan itu secara sadar mencari alasan untuk bubar, dan hanya menyisakan mereka bertiga. Ji Fei memandang Huo Lei dengan rok pendek kuning dan Seng Lingyun dengan rok panjang. Sosok-sosok mereka yang mempesona bergetar kegirangan bagaikan ombak di lautan. Dia tahu bahwa kedua wanita itu merasa sangat gembira dan iri dengan kehamilan Li Ruoxi, sehingga mereka menjadi sangat gembira dan impulsif. Kamu harus menghubungi Angel dan meminta ayahnya, An Wendong, untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Tidak, jika mereka tidak meminta maaf dan mencabut catatan jaminanmu, kami tidak akan pernah menyetujuinya. Huo Lei adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya. Ji Fei, kita berteman. Kamu tidak punya hak untuk memutuskan apa yang kita lakukan. Seng Lingyun menatap mata Ji Fei dengan nada yang sangat tegas. Ini benar-benar membuat Ji Fei merasa tidak berdaya. Lagi pula,
Kedua wanita itu sedang memikirkannya. Jika dia benar-benar bersikeras melakukan hal ini akan menjadi pukulan bagi kedua wanita itu. Kalau begitu, mari kita jual saja. Apakah tidak apa-apa jika kita tidak berinvestasi di kota Ningjiang lagi? Ji Fei berkata tanpa daya. Jangan kira kami tidak tahu bahwa perusahaan Siang Ruolin adalah milikmu. Jika kamu ingin mengakuisisinya dan kemudian memberikannya kepada kota Ningjiang untuk dikembangkan, kami tidak akan setuju, dan kami tidak akan sebodoh itu. Huo Lei memaparkannya langsung ke wajahnya. Ji Fei sedikit bingung dan menatap Huo Lei. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu, pokoknya, kota Ningjiang tidak bisa merasa nyaman. Holly melanjutkan. Ji Fei memandang Seng Lingyun. Jangan lihat aku, hal yang sama juga terjadi padaku. Seng Lingyun mengungkapkan gagasan yang sama seperti Huo Lei. Kalau begitu, mari kita ganti topik. Apa subjeknya? Kedua wanita itu bertanya bersamaan. Apakah aku saudaramu? Kedua wanita itu tertegun sejenak. Huo Lei memanggilnya saudara. Hubungan ibu angkat Seng Lingyun, Xiao Hongyan dengan Zhao Mengchen kini telah membaik. Keduanya kemungkinan besar akan menjadi wanita Ji Guanghui di masa depan. Dan mereka dapat dianggap sebagai keluarga. Dapat juga dikatakan bahwa Ji Fei adalah saudara mereka. Kedua pria itu saling berpandangan. Sedikit bingung dengan apa yang dimaksud Ji Fei. Namun Huo Lei berbicara lebih dulu. Sekalipun kamu adalah saudaraku, kamu tidak dapat memutuskan urusan kami. Jika kamu ingin mengambil keputusan, pergilah dan putuskan urusan istrimu. Dia harus mendengarkanmu. Seng Lingyun mengangguk. Ruosi bisa mendengarkanmu. Lupakan saja, tidak perlu. Setelah kedua wanita itu selesai berbicara, mereka menatap Ji Fei dengan mata indah mereka. Mata mereka seolah mengungkapkan makna yang sama. Jika dia ingin setuju, maka dia bisa menerima semuanya. Baiklah, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun tadi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri sambil tersenyum dan hendak pergi. Kedua wanita itu malah bingung. Ji Fei, apa maksudmu? Kedua wanita itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras pada saat yang bersamaan. Maksudku sangat sederhana. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu lagi. Kamu tidak sebegitu piciknya, kan? Huo Lei bergumam. Ji Fei, apa kau tidak mengerti apa maksud kami? Dan kami di sini untuk membantumu melampiaskan amarahmu. Mengapa kau menatap kami seperti ini? Mata Seng Lingyun juga dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham, ketidakpedulianku bukan karena ini. Tapi karena kita memang tidak berasal dari dunia yang sama. Anda, kedua wanita itu tercengang. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bersamaku lagi, Ji Fei, dan tidak boleh menganggapku, Ji Fei, sebagai temanmu. Ji Fei, apa maksudmu? Seng Lingyun bertanya dengan penuh semangat. Itulah yang ku maksud, mulai sekarang, kita akan berpisah dan tidak akan pernah bertemu lagi. Kakak, aku adikmu, kata Holly dengan marah. Ji Fei tidak menjawab, melainkan berbalik dan naik ke atas. Kedua wanita itu meneteskan air mata dengan marah, dan akhirnya menghentakkan kaki mereka. Ji Fei, kami ingat, kami tidak begitu hina, dan kami tidak akan pernah berhubungan denganmu lagi. Memikirkan hilangnya Li Ruosi, mereka datang ke sini dengan sangat khawatir dan cemas. Tetapi saat Ji Fei kembali, dia memutuskan semua hubungan dengan mereka karena sesuatu tentang zona pembangunan. Kalau dipikir-pikir,
Bukankah ini masalah zona pengembangan karena mereka peduli dengan Ji-Fei dan tidak ingin Ji-Fei menderita? Karena tidak dapat menemukan jawabannya dan merasa sangat kesal, kedua wanita itu pergi dengan marah. Ji-Fei mendesah dalam hati, bagaimana orang lain bisa mengetahui kekhawatirannya. Dia sudah berjalan menuju kamar ketiga wanita itu, Oda Miki, Kawashima Keiko. Bab 1120 tolong turun dari pesawat. Ji-Fei membuka pintu dan langsung masuk. Ini adalah kamar Oda Miki. Ketiga wanita itu sedang duduk di tempat tidur. Ketika mereka melihat Ji-Fei, mereka berdiri bersamaan. Mereka mendengar Ji-Fei berdebat dengan Seng Lingyun dan Huo Lei, dan bahkan mendengar kedua wanita itu pergi dengan marah. Ketiga wanita itu menatap Ji-Fei secara bersamaan, menunggu Ji-Fei berbicara. Berkemaslah dan tinggalkan aku hari ini. Ji-Fei tidak menjelaskan kenapa dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ji-Fei, kita bisa pergi sekarang? Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Oda Miki menatap Ji-Fei dan bertanya. Di antara ketiga wanita itu, dialah yang paling lama mengenal Ji-Fei. Meskipun Kawashima Jiezi adalah yang paling cantik, dia tahu bahwa Ji-Fei tidak akan peduli dengan wanita, jadi dia tidak berbicara. Ji-Fei terdiam sejenak. Jangan dekat-dekat denganku akhir-akhir ini. Aku tidak ingin penculikan seperti Ruoshi terjadi, karena tidak semua orang bisa beruntung. Menghadapi ketiga wanita ini, Ji-Fei mengungkapkan kekhawatirannya. Oda Miki dan dua wanita lainnya terdiam pada saat yang sama. Ji-Fei, ayo kita kembali ke negara yang sekarang. Ping Chuan Ye pasti akan terus memburu kita. Kawashima Jiezi berkata dengan cemas. Terakhir kali, Ji-Fei membunuh saudara Ping Chuan Xiong dan Ping Chuan Hao, yang setara dengan menjadi musuh bebuyutan keluarga Ping Chuan. Saya dapat melarikan diri terakhir kali berkat Hiroshima. Jika mereka diizinkan kembali sekarang, mereka pasti akan mati, jadi mereka sedikit takut. Bukan hanya mereka takut mati, tetapi yang lebih penting lagi, jika pihak lain menggunakan mereka untuk mengancam Ji-Fei, perhatian Ji-Fei akan teralihkan. Ketika Ji-Fei mendengar pertanyaan ini, dia juga merasakan sakit kepala. Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa berada terlalu banyak wanita di dekatku bukanlah hal yang baik. Mengapa Anda tidak menerima kami saja dan membiarkan kami berlatih dengan orang-orang Anda, serta meningkatkan keterampilan kami sehingga kami tidak akan menjadi beban lagi? Miki Oda mengedipkan matanya yang berbentuk almond dengan kelopak mata tunggal, menatap Ji-Fei dan berkata penuh harap. Selama kurun waktu ini, saya menjadi akrab dengan Feng Huang dan Qi Yuan. Ji-Fei terdiam. Bagaimana dengan Hiroshima? Bagaimana pemulihannya? Kami belum melihatnya akhir-akhir ini, dan dia tampaknya sedang berusaha keras untuk pulih. Ji-Fei awalnya ingin Hiroshima melindungi ketiga wanita itu dan bahkan mengelola grup Sanleng, tetapi sekarang tidak realistis. Kalau begitu, kalian tunggu sebentar. Ji-Fei tidak punya solusi yang lebih baik. Jadi dia terpaksa melupakan ide itu. Ketiga wanita itu berbeda dari Seng Lingyun dan Huo Lei. Akar mereka ada di Longguo, dan orang biasa tidak akan menyentuh mereka, terutama dengan kekuatan Hongmen. Ketiga wanita tersebut tidak memiliki akar di negara Long dan diburu di negara Yang. Dia tidak punya waktu untuk menangani masalah Ping Chuan Ye sekarang. Jadi dia hanya bisa mengesampingkan keputusan itu. Ketika ketiga wanita itu melihat bahwa mereka tidak perlu pergi, wajah mereka dipenuhi dengan kelegaan dan senyuman, bahkan kegembiraan. Mereka hanya takut diusir oleh Ji-Fei. Sekalipun aku tak bisa menjadi wanitanya Ji-Fei, aku rela tetap di sisinya. Ji-Fei keluar, Qi Yuan dan yang lainnya sudah tiba.
dan mereka pergi ke atap bersama. Beberapa orang merasakan perubahan Ji Fei, dan mata mereka dipenuhi dengan gairah. Ji Fei menatap langit cukup lama. Ketika dia berbalik, ada token tambahan di tangannya, yaitu token Aula Naga. Feng Huang dan yang lainnya tercengang. Apa ini? Aku telah mengambil alih posisi pemimpin Aula Naga. Semua orang terdiam. Namun tak lama kemudian mereka semua mendongak, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kalau dipikir-pikir lagi, misi-misi yang telah dilakukan Long Tu di luar negeri selama 5 tahun terakhir ini, meskipun tujuannya adalah mencari uang dan mengasah kemampuan, tetapi juga tujuannya adalah membela negara. Mereka sendiri tidak dapat mengingat berapa banyak orang Long yang telah mereka selamatkan dan bantu. Sekarang setelah saya menjadi anggota Dragon Hall, saya memiliki hak yang sah untuk melindungi orang-orang di Dragon Country, yang juga merupakan hal yang baik. Tangannya terkepal erat, tatapannya penuh tekad. Kita akan hidup dan mati bersama Raja Naga, beberapa orang berkata pada saat yang sama. Ji Fei menghela napas. Aula Naga saat ini tidak sekuat yang dibayangkan. Bahkan hanya sekadar cangkang kosong. Semua orang terdiam, terkejut. Hari ini aku bertemu dengan saudara Long dan bertarung dengannya. Dia mampu berubah menjadi bayangan. Semua orang telah mendengar cerita Phoenix, dan mereka tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan lebih banyak tekad. Berbagi hidup dan mati dengan Ji Fei, dan berdiri bersama dalam suka dan duka. Saya tidak bisa mengambil alih Long Tang sekarang, karena akan ada banyak hal yang harus dilakukan saat itu, dan saya tidak bisa mengurusnya sendirian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Phoenix bertanya. Saya berencana menggunakan waktu 1 bulan untuk mempercepat peningkatan kemampuan Anda, dan setelah 1 bulan, saya akan mulai menata ulang Aula Naga. Bagus, semua orang setuju serempak. Ji Fei menceritakan dan menunjukkan kepada mereka teknik napas naga yang telah dipahaminya. Ji Fei sama sekali tidak menahan diri terhadap orang-orang yang seperti saudara ini. Feng Huang dan yang lainnya belajar dengan sangat serius. Dan kemudian di bawah pengaturan Ji Fei, mereka pergi berlatih. Sebelum pergi, Ji Fei menghentikan Feng Huang dan bertanya, "Di mana Long Care?" Feng Huang menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu akhir-akhir ini banyak bermain. Seperti Nenek Liu yang mengunjungi Taman Grandview. Dia sangat ingin tahu tentang segala hal di kota. Ji Fei berpikir sejenak lalu berkata, "Jangan khawatir untuk saat ini, tapi ingatlah untuk mengawasinya." Ji Fei masih mementingkan putri saudara Long. Phoenix tidak bertanya kenapa, dan langsung mengangguk setuju. Ji Fei juga meminta Feng Huang untuk membawa Oda Miki dan 2 wanita lainnya pergi. Mengenai teknik napas naga, dia tidak peduli dengan ketiga wanita yang mempelajarinya. Qi Yuan bahkan membawa Hiroshima bersamanya dan membiarkannya belajar bersama. Ji Fei dan Li Ruoxi adalah satu-satunya yang tersisa di Villa Hui Cui Yuan. Li Ruoxi terbangun sambil menangis beberapa kali di tengah malam karena ketakutan, tetapi dia tertidur lelap hanya ketika Ji Fei memeluknya. Dan baru malam ini, dalam penerbangan menuju kota Ningjiang, banyak orang dari dalam dan luar negeri berbondong-bondong datang. Mereka semua datang setelah menerima berita yang dirilis oleh saudara Long. Chen Gu telah memahami situasi saat ini dan ingin memberitahu Ji Fei, tetapi dihentikan oleh King Chang. Sekarang dia ingin menguji Ji Fei. Di sisi lain gerbang merah, Xiao Hongyan sudah memahami situasinya dan tidak memberitahu Ji Fei. Dia sekarang ingin Ji Fei mengetahui kekuatan Long Tang yang sebenarnya. Untuk sesaat, Ji Fei adalah satu-satunya yang tidak tahu situasinya,
Dia seperti orang luar. Tidur nyenyak ditemani istrinya dalam pelukannya. Longcare baru saja kembali dari luar negeri dengan rombongan tur dan sedang duduk di dalam pesawat. Karena dia mungil, imut dan bertubuh bagus, banyak orang yang menatapnya di pesawat. Longcare telah membunuh orang-orang ini berkali-kali di dalam hatinya ketika dia melihat tatapan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Ji Fei telah melumpuhkan seni bela dirinya, dia pasti sudah membunuh orang-orang ini sejak lama. Ada dua pria Eropa dan Amerika yang duduk diagonal di belakang Longcare, menatapnya dengan tatapan seperti serigala di kedua mata mereka. Pesawat mendarat tepat waktu. Longcare bergerak cepat, berdiri dan segera turun dari pesawat, siap untuk melarikan diri. Kedua pria Eropa dan Amerika, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, bergerak lebih cepat. Mereka berdiri sekejap dan langsung menjepit Longcare di tengah. Ketika orang lain di pesawat melihat ini, mereka semua menoleh, tetapi tidak seorang pun mengatakan apapun. Longcare pura-pura tidak tahu apa maksudnya. Dia berdiri di sana, tangannya sudah disaku, menekan nomor Ji Fei. Lorong pesawat tiba-tiba menjadi padat karena ada dua pria Eropa dan Amerika yang menghalangi jalan. Penumpang lain ingin berbicara, tetapi ketika melihat keganasan di wajah kedua pria Eropa dan Amerika itu, mereka tidak berani berbicara. Pramugari melihat ini dan bergegas. "Tuan, silakan turun dari pesawat." Keduanya menunjukkan senyum jahat di wajah mereka. "Oke." Pria berkulit hitam di depan tersenyum dan berbalik, sementara pria berkulit putih di belakangnya mengulurkan tangannya dan meraih bahu Longcare. Bersambung.